Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Firman Syahbada dan Andika Rizkita Putra. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang materi yang ketiga, yaitu istilah dasar, 3 argumen dan kerangka manajemen K3. Pada kesempatan kali ini ada 3 pokok bahasan yang ingin kita bahas. Yang pertama ada istilah dasar yang digunakan di dalam K3, kemudian ada 3 argumen K3, dan ada kerangka manajemen dari K3. Yang pertama kita bahas adalah istilah-istilah dasar K3. Nah, untuk istilah-istilah dasar K3 ada bermacam-macam di buku yang kita jadikan sebagai sumber. Yang pertama ada health. Health itu merupakan perlindungan terhadap tubuh dan pikiran manusia dari sakit yang disebabkan oleh bahan, proses, atau prosedur di tempat kerja. Selanjutnya kita ada safety atau perlindungan manusia dari cedera fisik dan mental. Nah, biasanya health dan safety ini merupakan satu kesatuan yang menggambarkan mengenai perlindungan terhadap kondisi seseorang dan kondisi tubuhnya. Kemudian ada welfare atau kesejahteraan, berkaitan dengan kesejahteraan yang berhubungan dengan persediaan fasilitas untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu di tempat kerja, dan fasilitas kesejahteraan lainnya yang akan menunjang kinerja dari para pekerja. Selanjutnya ada occupational or work-related ill health, yaitu yang berkaitan dengan penyakit atau gangguan fisik dan mental yang disebabkan atau dipicu oleh aktivitas di tempat kerja. Selanjutnya ada accident. Accident sendiri atau kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terencana yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan atau kehilangan perlengkapan, kerusakan rencana, material, ataupun keuntungan bisnis lainnya. Kemudian ada near miss atau kejadian yang tidak menimbulkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat ataupun barang, tetapi memiliki potensi untuk mengakibatkan hal tersebut. Kemudian ada dangerous occurrence, merupakan near miss yang bisa menyebabkan cedera serius atau bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa. Kemudian ada hazard and risk. Hazard atau bahaya adalah suatu keadaan yang dapat memungkinkan timbulnya kecelakaan atau kerugian, dapat berupa cedera, penyakit, atau kerusakan. Sedangkan risiko adalah peluang seseorang terkena bahaya sehingga terjadi kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu. Selanjutnya ada unsafe condition, yaitu perilaku manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya unsafe condition adalah ketika ada benda itu digantung di atas, itu kondisi yang tidak aman. Nah, ketika ada orang di bawahnya itu namanya unsafe action, yaitu suatu kondisi fisik di tempat kerja yang berbahaya atau memungkinkan secara langsung menimbulkan kecelakaan. Serta yang terakhir ada danger atau keadaan atau benda ataupun barang yang pasti menyebabkan kerugian di sekitarnya. Dampaknya ini bisa dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai 3 argumen K3. Dari sini terdapat 3 argumen. Yang pertama itu ada moral, kemudian legal, serta finance. Untuk yang pertama ini adalah moral. Kecelakaan di tempat kerja ini dapat menyebabkan cedera serius bahkan kematian. Untuk argumen moral sendiri ini berkaitannya dengan hubungan dari angka kecelakaan dan penyakit akibat dari efek pekerjaan. Nah, dalam momen tertentu ada kegiatan di mana corporate ini mengorbankan pekerjanya untuk membahayakan atau mengurangi meningkatkan kecelakaan atau jumlah penyakit efek dari pekerjaan. Nah, itu untuk kebutuhan korporat. Nah, maka dari itu alasan moral dalam argumen ini merepresentasikan tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan dari pekerja. Kemudian ada legal argumen di mana berfokus dari tugas perusahaan untuk dapat menaungi serta menjadikan wadah bagi para pekerja untuk dapat menjamin pekerjaan mereka mendapatkan haknya dan perusahaan terhadap hukum pidana dan perdata. Jadi baik karyawan maupun dari perusahaan ini memiliki kewajiban hukum yang sama untuk menegakkan serta menjaga kesehatan dan keselamatan kerja atau saling mengingatkan. Nah, kedua ini harus saling melakukan perawatan yang wajar untuk melindungi orang lain dari risiko dan dari risiko cedera yang dapat diperkirakan. Selanjutnya ada argumen finansial.
untuk argumen finansial ini berkaitan dari efek finansial yang dapat terjadi atau yang dapat berlangsung selama di tempat kerja. Untuk dari gambar sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini ada direct cost serta indirect cost. Nah, untuk dari gambar sendiri ini ada yang dapat diasuransikan maupun yang tidak dapat diasuransikan. Nah, untuk direct cost ini berhubungan langsung dengan kecelakaan yang dapat diasuransikan. Nah, contohnya ini seperti kerusakan bangunan, peralatan dan kendaraan, kemudian ada asuransi pekerja dan ketidakhadiran karyawan. Kemudian ada indirect cost seperti contohnya ini ada denda akibat oleh aparat penegakan hukum, kemudian ada ganti rugi dari yang tidak dapat diklaim oleh asuransi dan sebagainya. Nah, untuk biaya indirect cost atau biaya tidak langsung ini itu merupakan biaya yang tidak berhubungan atau dengan kecelakaan atau eksiden. Contoh yang untuk dapat diasuransikan ini seperti kerugian bisnis kumulatif dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ini ada penundaan produksi untuk uninsured indirect cost. Nah, kemudian selanjutnya akan menjelaskan mengenai kerangka manajemen K3. Ini itu bagi menjadi 6. Yang pertama ini ada auditing, polisi, ada kebijakan, organizing, planning dan implementing, kemudian ada measuring performance, reviewing performance, serta auditing. Jadi sebagian besar elemen kunci yang diperlukan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif mirip dengan yang diperlukan oleh kualitas keuangan dan manajemen bisnis umum yang baik. Selanjutnya ini berikut elemen kuncinya. Nah, ini kan ada seperti yang dijelaskan tadi di gambar ini, terdapat garis putus-putus di mana garis ini memiliki hubungan antara atau memiliki feedback di antara semua bagiannya. Untuk kebijakan ini merupakan kebijakan yang berkontribusi pada efisiensi bisnis dan peningkatan berkelanjutan di seluruh operasi. Nah, jadi untuk sebelum memulai operasi ini diberikan kebijakan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan yang dianggap serius. Kemudian ada organisasian di mana kesehatan dan keselamatan kerja ini terdefinisikan dengan baik yang menawarkan pemahaman bersama tentang nilai-nilai dan keyakinan organisasi di semua tingkat organisasi atau budaya yang berada di tempat kerja atau di bagian keselamatan kerja. Kemudian ada planning dan implementing, di mana fungsinya ini untuk merencanakan dan mengimplementasikan standar kinerja REGET, kemudian prosedur melalui manajemen. Selanjutnya ada measuring performance, di mana fungsinya untuk pemantauan aktif atau proaktif serta reaktif untuk melihat efektivitas manajemen K3. Kemudian ada reviewing performance, peninjauan sistematis untuk evaluasi kerja, serta auditing. Jadi untuk elemen kunci dalam menegakkan K3 sendiri itu dimulai dari kebijakan. Nah, kebijakan sendiri ini kan merupakan bersifat yang berbentuk tegas. Nah, apabila kebijakan ini tidak distrukturisasi atau tidak diorganising secara baik, maka tidak dapat diimplementasikan. Maka dari itu, organizing ini dapat menjadi elemen kunci untuk dapat menegakkan kebijakan yang telah ada. Nah, sayangnya terkadang planning dan implementasi ini bersifat rancu, maka dari itu perlu ada pengukuran performa yang dilakukan untuk dapat menilai bahwasannya kebijakan ini berlaku dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya ada reviewing performance, di mana ini merupakan bentuk evaluasi apakah kebijakan tersebut dikategorikan baik atau berjalan dengan sesuai rencana. Untuk auditing sendiri adalah bagian pengembangan apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan maupun tidak, ataupun apa yang ada perlu yang ditambah maupun tidak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.